Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 2 September 2024. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Bawa kabar sukacita. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, setelah kita dibaptis, kita diberi tugas untuk mewartakan Injil, atau kita ambil bagian dalam tugas Kristus, menjadi imam, nabi, dan raja. Tentu pertama-tama tugas yang kita jalankan itu mesti berpangkal atau berpatok pada ajaran Kristus sendiri. Yesus yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan yang kedua adalah Yesus berpihak pada orang-orang yang lemah, miskin, tak berdaya. Maka di dalam keuskupan kita juga dicanangkan keberpihakan kepada orang-orang yang lemah, miskin, difabel, ya. Sehingga dengan demikian mereka juga mendapatkan hak yang sama, perhatian yang sama dari gereja, dari kita semua. Tentu yang disebut gereja adalah kita semua, bukan hanya paroki. Gereja sebagai umat Allah yang bersiara, yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sesama. Kita masih ingat ada berbagai macam peristiwa yang dilakukan oleh Yesus dalam keberpihakan ini. Antara lain misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu kemudian Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, seperti misalnya Bartimeus, orang yang lumpuh, kusta, dan sebagainya. Itu semua adalah gerakan-gerakan kasih perhatian yang dilakukan oleh Yesus sebagai penyelamat, sebagai Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, kita semua sebagai umat dan juga sebagai pengikut Kristus, kita diajak ambil bagian dalam tugas Kristus ini, keberpihakan yang terus-menerus. Tentu kalau kita melakukan keberpihakan bukan hanya memberi secara material apa-apa yang mereka butuhkan, tentu juga bagaimana mengangkat, mengubah situasi dan kondisi orang tersebut, sehingga dengan demikian akhirnya orang bisa mandiri. Dengan memberikan materi-materi itu saja tidak cukup, bahkan kadang-kadang menjadi bumerang menurut saya. Kenapa saya mengatakan menjadi bumerang? Karena orang kemudian menjadi malas dan hanya berharap akan pemberian-pemberian. Tetapi kalau kita menganimasi, memberikan pendampingan dan juga memberikan sesuatu yang bisa membangun kehidupannya, mengubah kehidupannya, itu yang paling penting, sehingga akhirnya orang-orang yang kita bantu itu bisa mandiri. Tentu ada kekecualian, mereka yang memang sama sekali tidak bisa mandiri, ya. Mereka yang tidak berdaya, yang cacat, ya, yang lansia dan sebagainya. Tentu itu pengecualian, dan mereka memang harus diberikan terus secara materi dan juga secara rohani, sehingga mereka semakin dikuatkan. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat atau difabel, dan juga tentu para lansia yang tidak mampu lagi bekerja, yang hidup sendirian sebatang kara, itu memang menjadi perhatian. Dan kita sungguh diajak oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal tersebut, supaya memastikan bahwa mereka tidak terlantar, supaya mereka dipastikan tidak hidup dalam penderitaan terus-menerus, melainkan kita mengurangi penderitaan mereka dengan bantuan-bantuan yang kita berikan. Sedangkan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang masih produktif, kita mesti memberikan sesuatu yang bisa membangun dan mengubah hidupnya, ya. Misalnya memberikan pelatihan, memberikan modal dan sebagainya, bimbingan supaya usaha-usahanya itu, pekerjaan-pekerjaannya, keterampilannya itu sungguh dapat dikembangkan di dalam membangun kehidupan, sehingga dengan demikian mereka itu lama-kelamaan
bisa menjadi manusia yang mandiri, menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupannya yang kita berikan kepada mereka. Oleh karena itu, sahabat Lentas Sabda yang terkasih, marilah kita bawa sukacita Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang kita jumpai, terutama mereka tadi yang lemah, miskin, terlantar, dan difabel, tak berdaya. Sehingga dengan demikian mereka sungguh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka dan menemukan pengharapan di dalam dirinya. Tuhan memberkati.